saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan berusaha menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam doa malam kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sebuah perenungan judulnya mengumpulkan harta yang lebih berharga. Mari kita mengingat lebih dahulu firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang didokumentasikan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19. Injil Matius pasal 6 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Nah, mari kita memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus ini. Ada 2 ayat saja akan kita renungkan. Di sini isinya ditekankan, yaitu berupa larangan dan perintah, saudara. Yang larangan diberikan dengan ciri janganlah, dan yang perintah dicirikan dengan pernyataan kumpulkanlah, ya. Jadi janganlah mengumpulkan harta di bumi, jangan. Tetapi kemudian kumpulkanlah harta di surga. Nah, jadi mengumpulkan harta di bumi itu sekali lagi kalau menurut bagian dari firman Tuhan yang sedang kita
renungkan ini, itu dilarang. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Nah, apakah dengan demikian ini kita tidak boleh kaya, saudara-saudara sekalian? Tapi kalau saya menerimanya, ini adalah sebuah penekanan. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa harta di bumi itu tidak kekal dan kurang berharga begitu, ya. Nah itu, jadi intinya di situ. Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa harta yang ada di bumi ini kurang berharga. Yang lebih berharga adalah harta di surga. Makanya di sini disampaikan dalam wujud larangan. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Nah ini saya menerimanya atau harus kita terima sebagai mengumpulkan harta di bumi itu boleh, ya. Tetapi bukan yang utama. Nah begitu. Karena mestinya orang hidup memerlukan fasilitas hidup, ya. Yang namanya fasilitas hidup itu bisa berupa harta kekayaan. Nah jadi tinggal motivasinya bagaimana. Contohnya kalau seperti zaman sekarang ini, orang mengumpulkan harta di bumi, yang namanya harta itu kan bisa berupa emas, permata, perak, barang-barang berharga lainnya, kemudian uang, ya, simpanan uang yang banyak itu juga harta. Kemudian ada lagi fasilitas, ya. Fasilitas itu kendaraan kalau sekarang ini mutlak diperlukan, HP bahkan. Saudara, ya, kita bisa mengikuti renungan secara online ini kalau kita punya perangkat. Nah, tapi apakah perangkat-perangkat itu dikumpulkan sebagai fasilitas hidup yang memang harus ada atau sebagai kekayaan, ya? Karena kalau sebagai kekayaan, nah itu intinya di dalam hati, saudara. Kan begitu. Jadi katakanlah yang contoh gampang itu mobil gitu ya. Mobil itu kalau sebagai fasilitas hidup, ya sudah, tujuan utamanya punya mobil adalah untuk transportasi, seperti itu. Tapi kalau tujuan punya mobil itu untuk kekayaan, bisa kan? Ya. Jadi membeli yang paling mahal atau bahkan untuk investasi, seperti itu. Tapi kalau mobil untuk investasi kayaknya kecil kemungkinannya, ya. Tapi kalau untuk gengsi, nah bisa untuk gengsi. Nah, kalau kenyamanan beda lagi. Kalau kenyamanan bukan gengsi kalau kenyamanan, ya. Membeli mobil yang lebih baik tapi untuk kenyamanan, seperti HP yang lebih baik tapi untuk fasilitas yang lebih baik, ya, katakanlah untuk streaming misalnya gitu. Itu motivasi. Jadi motivasinya. Yang dilarang di sini adalah motivasi, ya, bukan barangnya, saudara. Tapi kalau fasilitas hidup kalau menurut saya penting. Nah, hanya supaya hati kita tidak terpaut kepadanya, karena nanti ayat berikutnya yang ayat 21 itu, ya, itu ditekankan oleh Tuhan Yesus, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kita ini jangan terpaut dengan harta yang ada di bumi. Nah, seperti itu, ya. Dilarang. Nah, ini yang dilarang. Jangan mengumpulkan harta di bumi, ya. Tetapi tidak dilarang untuk meraih fasilitas hidup yang lebih baik, ya. Hanya bukan sebagai kekayaan yang bisa menyebabkan orang terjatuh dalam keserakahan. Nah, ini yang kalau menurut saya ini yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi kemudian dilanjutkan dengan perintah, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Karena alasannya tadi begini, di bumi ngengat dan karat menghabiskannya dan pencuri membongkarnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa semua harta yang di bumi yang tampak oleh mata, segala fasilitas hidup, atau yang dianggap sebagai sebuah harta kekayaan apapun wujudnya, itu bisa lenyap seketika, ya. Saya belajar dari, ya, saya menyebut ada junior saya. Kadang-kadang ikut dalam doa malam ini juga, gitu ya. Waktu itu saya ingat betul. Ada satu waktu saya sedang jadi pembicara di sebuah retreat.
di sebuah tempat retreat, tempat wisata. Tapi kemudian mendapatkan kabar bahwa ada sesuatu yang meledak, yaitu maksudnya meledak itu berita yang meledak bahwa ada seseorang yang menipu banyak orang, dan yang ditipu itu tidak sedikit, termasuk orang-orang yang punya usaha, dan ditipu dalam jumlah ratusan juta, saudara. Bahkan sepertinya ada yang M. Ini terjadi belasan tahun silam, hampir 20 tahun silam. Nah, jadi kalau orang di sekitar 20 tahun yang lalu kehilangan harta hampir 1 M, wah itu luar biasa itu. Hampir 20 tahun yang lalu, saudara ya. Kalau sekarang ini M-an itu sepertinya kok agak biasa gitu ya. Tapi kalau untuk waktu itu, wah. Nah, ini sahabat saya ini termasuk orang yang kena tipu itu. Kena tipu. Sehingga ketika saya langsung dari retreat itu turun, sebelum pulang ke rumah, saya mampir ke rumahnya dan menanyakan, bagaimana kabarmu? Dia berkata begini, wah Pak, saya kena tipu. Dan sekarang ini kalau dihitung, baju yang saya kenakan ini saja milik orang lain. Jadi hartanya saudara. Saya itu jadi merenungkan waktu itu. Seorang pengusaha muda yang punya tempat usaha, tapi tiba-tiba kena tipu, dan bahkan baju yang dikenakannya saja terhitung sebagai milik orang lain. Kenapa? Karena dia punya hutang, gitu. Nah, sehingga hartanya minus. Dan seketika, saudara, karena nanti tempat usaha, rumah, mobil itu rencananya akan dijual untuk menambal karena dia kena tipu itu. Nah, itu yang bagi saya mengingatkan bahwa harta duniawi ini bisa seketika lenyap, saudara. Benar ini, saya pernah ikut merasakan ya, harta duniawi yang tadinya dinilai melimpah itu dalam suatu waktu bisa tiba-tiba lenyap dan minus. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, sahabat kita ini sekarang ini bangkit lagi, tetap menjadi pengusaha dan sukses, saudara ya. Tetapi hal itu memberikan pelajaran besar bagi saya khususnya, bahwa harta dunia itu benar-benar sekejap rasanya ya bisa hilang. Nah, tapi terus apa yang disebut harta di surga, mengumpulkan harta di surga, ini istilahnya Tuhan Yesus ini apa ini? Ketika saya merenungkannya, maka harta di surga adalah sebuah kebaikan yang akan tetap direnungkan bahkan sampai di surga, saudara. Ya, ya. Jadi saya mencatat antara lain, kalau bagi kita orang beriman, tentu saja ibadah kita itu dicatat sampai di surga. Kemudian perbuatan baik yang kita tujukan kepada orang-orang lain itu dicatat sampai di surga. Kemudian ketaatan kita kepada Tuhan itu juga dicatat sampai di surga. Ketaatan, saudara ya. Seperti kita ingat hari-hari ini bahwa modal kepengikutan kita kepada Tuhan, modal kepengikutan kita kepada Tuhan yang utama adalah kesetiaan dan ketaatan. Juga menyelamatkan jiwa. Kalau ada jiwa yang menuju ke neraka dan kita menyediakan diri, memberitakan kabar keselamatan, menyelamatkan jiwa tersebut, maka itu diperhitungkan sampai di surga. Dan juga buah-buah pelayanan. Katakanlah misalnya pernah melayani ada orang yang hidupnya hancur-hancuran, ya, kemudian kita layani dan orang itu tertolong. Nah, itu diperhitungkan sampai di surga, saudara. Nah, hal-hal ini mari kita renungkan, apakah itu kita lakukan atau kita sama sekali malah tidak melakukan itu, tetapi asik mengumpulkan harta di dunia. Kalau kita asik mengumpulkan harta di dunia tanpa melakukan dan mengutamakan gitu ya, apalagi tidak melakukan ibadah, perbuatan baik, ketaatan kepada Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang mau terhilang, buah-buah pelayanan yang lain, maka nanti miskin di surga.
Dan Tuhan mengingatkan, di dunia harta itu mudah sekali hilang, ya. Tetapi harta di surga itu kekal diingat selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus menekankan untuk dalam hidup ini yang utama tidak mengumpulkan harta di dunia, tetapi mengumpulkan harta di surga. Nah, mari kita renungkan hal ini. Apakah kita sudah melakukannya? Kalau belum, mari kita mulai, saudara ya. Mari kita mulai. Kita renungkan dan kita mulai melakukannya. Jadi, nilai yang dapat saya ketengahkan malam hari ini bunyinya sederhana. Mari meningkatkan mengumpulkan harta di surga, bukan harta yang di bumi. Sekali lagi, mari meningkatkan mengumpulkan harta di surga, bukan harta yang di bumi. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara. Tidak henti-hentinya kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama setiap hari jam 5 pagi. Saudara yang setia mengikuti doa pagi, temanya berbeda dengan doa malam. Kalau yang doa pagi itu merenungkan seluruh isi Alkitab. Jadi yang setia mengikuti akan bersama dengan kami menyelesaikan mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang kita renungkan setiap hari dengan seksama mungkin semampu kita, saudara. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.